bantuan yang akan diberikan oleh, tim penggerak PKK, provinsi kepada kabupaten kota se-Jawa Barat. Kemarin kita sudah, mendengar hasil dari pembicaraan oleh DPMD Jawa Barat dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Jadi intinya kita akan bersama-sama, melaksanakan giat apa yang disebut dengan, gazebo itu ya, bantuan itu yang hari ini bisa dikatakan sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang, terdampak COVID-19 ini. Perlu Ibu, ketahui bersama bahwa oh iya, terima kasih juga nih, para ketua tim penggerak PKK kecamatan sudah melaksanakan gazebo ini jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum diberikan bantuan dari provinsi. Jadi secara mandiri, ketua tim penggerak PKK kecamatan maupun desa sudah dan alhamdulillah ada yang berkesinambungan juga, ya. Nah, sekarang ini di PSBB yang hari kedua ini tentunya, semakin banyak, masyarakat yang terdampak ya, karena memang mulai hari ini, hari kemarin itu sudah diberlakukan PSBB-nya dan, tentu saja akan, membawa, akses yang terbatas gitu. Nah untuk itu tentunya, ibu-ibu, ketua tim penggerak PKK agar senantiasa bisa, memberikan bantuan kepada masyarakat, di wilayah masing-masing. Bisa ditampilkan Bu Lilis barangkali, paparan kemarin yang disampaikan oleh, Ibu Atalia ya. Jadi di sana ada Ibu memberikan materi. Iya. Sebentar. Jadi kemarin itu judulnya adalah Rapat Koordinasi PSBB Dapur Umum dan Gazebo se-Jawa Barat ya. Di itunya aja, PowerPoint-nya aja Bu. Oh PowerPoint-nya, baik Ibu, sebentar Ya saya cari PowerPoint-nya dulu aja. PowerPoint-nya. Ya. Kemarin ya Bu ya, PowerPoint yang kemarin? Ya, Baik, jadi, jadi ini di bawahnya ini satu rangkaian. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa saya bacakan dulu. Takutnya ini kan kita hanya 45 menit ya. Oh iya, ini aja ya Bu ya, Takutnya baik. kita belum Iya. tanggung jawab jadi ini saja. Iya, baik. Intinya jadi kemarin itu kita terfokus pada bantuan yang akan diberikan oleh provinsi, kepada, kabupaten kota. Ya, jadi di sini, judulnya adalah Rapat Koordinasi PSBB Dapur Umum dan Gazebo se-Jawa Barat. Jadi, dapur umum itu PKK juga harus punya, ya. Jadi, kemarin itu kita sudah melihat bagaimana dapur-dapur secara, visualnya, dapur-dapur, PKK-nya sudah ada ya di desa-desa maupun di, kecamatan. Nah, kemarin itu, ini, dari Pikobar itu update terkini Jawa Barat itu ada sekitar yang positif 1.300 orang, kemudian yang, meninggal 87 orang, yang sembuh 167 orang. Kemudian dalam pengawasan 2.048 orang, dalam proses ya, kemudian dalam pemantauan itu 8.132 proses. Nah, jadi di sini bisa dilihat bagaimana, kasus tertinggi di Jawa Barat ya. Jadi di Jawa Barat itu yang tertinggi Kota Depok memang ya, karena memang awal mula, berkembangnya, COVID-19 ini ada dari Depok itu. Nah ini jadi ada, 4 kota ya, ada Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung. Jadi semuanya memang, daerah perkotaan ya yang paling banyak, kasusnya. Nah ini kita juga harus tahu bahwa aktivitas dibatasi dalam PSBB itu ya. Jadi, pembatasan kegiatan, keagamaan ya juga. Jadi bukan dilarang ya, ibu-ibu semuanya, jadi jangan sampai ada
ada perkataan bahwa Pak Bupati melarang orang melakukan ibadah, tetapi bukan maksudnya, ya. Jadi jika itu memang merupakan daerah merah, ya red zone, maka harus dilihat ke masjidnya itu. Jadi bukan melaksanakan ibadahnya, ya. Jadi ibu-ibu beralih beribadahnya di rumah saja. Kemudian juga peliburan sekolah, ya, dari kita 14 hari ya Bu ya. Jadi ingat ini bahwa PSBB ini 14 hari. Jadi kalau misalnya sudah bisa terlaksana dengan baik dan sukses ya untuk 14 hari ini PSBB-nya dihentikan. Tapi kalau masih ada kasus bertambah itu bisa ditambah lagi menjadi diperpanjang. Ya, kemudian perbatasan moda transportasi. Jadi upayakan tidak mudik ya, keluarganya tolong ditahan supaya tidak mudik itu. Kemudian juga pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum. Jadi ibu-ibu yang biasa buka bersama, bukber dengan teman-temannya, mohon ini tidak dilakukan ya. Kemudian sama juga dengan pembatasan kegiatan sosial dan budaya ya. Kemudian kondisi sekarang ini, kondisi saat ini, jadi ada dua ya yang terdampak COVID-19 ini. Yang pertama adalah rawan kesehatan, kemudian yang kedua adalah rawan pangan. Sepertinya yang lebih menonjol adalah rawan pangan ini ya. Nah, untuk rawan kesehatan ini, sosialisasi dan edukasi PHBS tentu saja, CTPS, penggunaan masker, jaga jarak, pemakaman aman, sebar wastafel portable. Ya, jadi kita alhamdulillah Kabupaten Sukabumi sudah mendapat bantuan 5 paket, 5 buah wastafel yang ukurannya besar ya. Dan ini mohon maaf tidak semuanya diberikan, tetapi yang terdampak paling banyak gitu ya, red zone-nya. Jadi ada Cibadak, kemudian Cidahu kemarin itu, kemudian Cisolok ada, kemudian juga Cibadak itu 2, Karangtengah dan di kota Cibadaknya, kemudian di Cisolok, kemudian di Cidahu, satu lagi belum ini mungkin sekarang ini hari ini di Cisaat, karena memang Ibu Gubernur akan datang besok di Kecamatan Cisaat. Kemudian sebar masker, alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu ya. Jadi masker yang diberikan kepada masyarakat sudah banyak, walaupun dari Ibu Ketua meminta supaya 1 juta masker ya per kabupaten itu ya, PKK-nya. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena masih dibilang lama gitu ya untuk berakhirnya COVID ini. Ya mudah-mudahan aja bisa segera berakhir. Kemudian pemantauan tumbuh kembang ibu balita dan program cegah stunting ini juga harus terus dilakukan. Jadi sekarang lebih fokus kepada door to door. Jadi tidak mereka yang datang ke posyandu, tetapi kader yang datang ke rumah ya. Kemudian ini untuk rawan pangan ini ada sebar sembako, kemudian sebar nasi bungkus, dan saya tahu bahwa dari laporan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan sudah banyak yang melakukan ini ya. Jadi sebar sembako dan sebar nasi bungkus sudah dilakukan. Nah, ada 3 jenis bantuan ini ya Bu, dari 9 pintu. Kalau saya pernah nge-share ke ibu-ibu semuanya, ada foto Ibu Atalia dengan 9 bantuan itu. Jadi ini yang 3 ini adalah bantuan khusus PKK ya. Jadi PKK yang memberikan bantuan seperti ini ya. Sembako, nah ini ada, jadi yang ketiga, jadi yang Halo Ibu. Halo. Ibu Ketua, halo. Halo, Ibu Ketua. Halo. Halo Ibu. Terputus ya, dengan Ibu Ketua terputus. Sebentar ditunggu beliau bergabung kembali. Halo. Kemudian ini
Ya, jadi Ibu-Ibu, untuk gazebo itu sumber daya masyarakat ya. Jadi bukan dari pemerintah nih. Jadi sebetulnya yang akan diberikan kepada bantuan ini dari masyarakat, jadi bukan dari pemerintah. Sehingga ada misalnya gazebo diberikan dari pemerintah daerah, enggak ya, atau pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Tapi ini memang dikhususkan untuk kepedulian masyarakat kita untuk masyarakat ya. Misalnya ibu-ibu misalnya begini, dari kepengurusan misalnya, saya mau menyumbang 10 bungkus gitu ya, atau ada yang 10 dikumpulkan kemudian dibagikan ya. Jadi itu secara rerewangan, secara bantuan dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Kemudian ini bisa sasaran untuk anak kos ya, kalau misalnya ya di kita mah nggak ada anak kos ya. Kemudian perantau ini juga bisa. Jadi sembako itu bukan hanya diberikan, atau nasi bungkus itu bukan hanya diberikan kepada yang lewat atau ojol atau yang sebagainya, tetapi ini juga bisa menjadi bagian dari sasaran ya. Jadi ada anak kos, ada perantau, kemudian kasusnya KTP bermasalah, ini juga kasus ya. Panti-panti, kemudian sasaran rawan pangan lainnya. Jadi itu yang harus kita utamakan gitu ya. Kemudian peran kita apa sih di dalam penanganan COVID-19 ini ya. Nah ini di PKK ini ada gerakan 1 juta masker ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada penyuluhan, kemudian ya karena memang tugas kita itu sebagai tim penggerak PKK itu tugasnya ada penyuluhan, kemudian pendataan dan penggerakan. Kemudian ini ada dapur umum khusus PKK gitu ya. Nah, PKK sendiri ini sudah melaksanakan kegiatan, jadi gazebo itu ya, gerakan nasi bungkus, kemudian tebar wastafel bersama dengan Jabar Bergerak, karena Ibu Atalia sebagai Ketua Jabar Bergerak. Kemudian sembako atau beras, kemudian distribusi kebutuhan untuk nakes. Nah, hari ini pun kita sudah mendapat bantuan dari Ibu Ketua, yaitu berupa, nanti saya sampaikan ya. Dan ada beras ini, kemudian juga ada bantuan berupa uang kepada untuk dapur umum ya, untuk setiap kecamatan. Jadi PKP ini juga ada ya. Jadi PKP itu pendamping kader Posyandu, itu dilibatkan juga. Jadi kita bersama-sama dengan PKK, PKP dan juga Jabar Bergerak. Ya, tiga institusi itu ya. Jadi tugasnya adalah memantau kegiatan Posyandu dan imunisasi keliling ini PKP ya. Kemudian mendistribusikan bantuan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Jabar Bergerak ya. Jadi pastikan kader menggunakan sarung tangan dan masker kain. Jangan masker jangan masker rumah sakit ya, tapi masker kain. Kemudian pastikan tenaga kesehatan menggunakan masker medis dan sarung tangan sekali pakai. Jadi khusus ya, itu untuk kita berbeda dengan nakes itu. Nah, ini sekarang logistik bantuan untuk PKK kota kabupaten ini. 1, beras bantuannya. Tolong di ini lagi Bu. Ya, baik Ibu. Bu Lis. Ya, baik, sebentar. Yang itu bantuannya. Yang PowerPoint tadi Bu ya? Yang Iya. Yang ini? Iya, bahwasannya bantuan. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat belum Bu? Sudah terlihat? Enggak, belum ada. Terlihat. Belum ada, sebentar. Saya coba lagi Bu. Tadi ada. Oh iya, sebentar saya coba lagi. Nah, itu. Iya. Oh iya, sebentar saya coba lagi Ibu. Baik. Sudah Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat belum Bu? Sudah terlihat belum? Belum. Sebentar. Belum. Udah. Baik. Silakan Ibu, silakan. Udah. Iya. Ini Bu ya? Ya. Jadi bantuan Iya. Jadi bantuan PKK itu atasnya dulu. Atasnya dulu. Atasnya baik. lagi. Ya, ini. Sebelum ini. Iya, ini Bu. Sebelum ini. Iya, ini.
Yang ini, Bu? Ada lagi nggak? Yang ini di atasnya. Yang tadi yang ada beras. Nah ini, ya. Ini, iya. Jadi bantuan untuk PKK kota kabupaten ini. Jadi semuanya ya 27 kabupaten kota. Jadi setelah ini terus. Iya. Terus. Baik, Ibu. Ya, next. Next, ini. Udah ini udah. Ya. Nih, yang ini. Kok nggak ini? Yang ini, Bu? Bawahnya lagi. Ini. Ya, terus. Ini. Terus. Masih. Ini. Terus. Iya. Ini. Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Cuma yang ini. Gambar nih. Yang gambar beras, gambar uang, gambar basnas. Ada gambar tadi. uang. Ini, Bu. Ini. Ya. Oh, yang mana coba? Yang ini sudah. Nah, ini. Ya, ini. Ya, ada. Ya, jadi setiap ada satu kuintal beras, ya itu akan diterima oleh kelurahan atau desa. Jadi satu kelurahan 1 kuintal beras, ya. Kemudian juga untuk kecamatan itu uang 1 juta per kecamatan itu dari iuran ASN Provinsi Jawa Barat. Jadi artinya bukan dari kas negara lah gitu ya, tapi ini betul-betul dari iuran ASN Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini untuk Basnas itu 5 sampai 10 juta untuk kecamatan ya, untuk kecamatan dengan proposal ya. Ini dengan proposal syaratnya menyertakan data 8 asnat sebagai sasaran ya. Jadi boleh silakan ini. Jadi semua kecamatan boleh mengajukan ke Basnas ya, asal disertai dengan proposal dan syarat penyertakannya 8 asnaf itu ya, jadi boleh gitu ya. Jadi ingat Ibu, bantuannya adalah 1 kuintal beras per kelurahan atau desa. Kemudian khusus untuk kecamatan adalah 1 juta per kecamatan. Ini untuk gazebo ya, untuk dapur umum. Untuk dapur PKK-nya dikasih 1 juta. Jadi kalau kemarin ibu-ibu sudah melaksanakan secara mandiri ya. Kalau ini betul-betul untuk dari pemerintah. Sorry, dari Ibu Ketua ya, dari masyarakat. Ya terus Bu Lis. Ya baik Ibu, sebentar. Ini Bu. Ini sudah nomor rekening sudah ya, sudah dikumpulkan di sekretariat. Ya. Iya. Kemudian bantuan untuk PKK juga ada masker kain, kemudian ada susu cair, kemudian ada MPASI, hand sanitizer dan madu jamu untuk kebugaran, ya, untuk imun tubuh. Ya, kemudian ya lanjut. Nah ini besaran bantuan yang akan diterima oleh kabupaten kota, ibu semuanya. Jadi kita Kabupaten Sukabumi ya di bawah nomor 26 ya, di bawah nomor 26 itu ada 1.000 ya, untuk masker kainnya ada 1.000. Kemudian susu cairnya itu 5 dus. Kemudian juga tidak MPASI-nya nggak diberikan. Kemudian sabun mandi itu 210 pieces. Kemudian madu, jamu dan sebagainya itu 100 botol ya. Kemudian hand sanitizer itu 100. Kemudian kurmanya 10 dus itu ya. Jadi bantuan untuk Kabupaten Sukabumi ini ya. Ternyata sama yang diberikan kepada Kota Sukabumi ya. Jadi kabupaten dan Kota Sukabumi sama-sama menerima bagian yang sama, padahal kita jumlah penduduk lebih banyak dan lokasinya yang juga arealnya yang sangat luas. Ya silakan Bu Lilis dilanjutkan. Ini untuk Jabar Bergerak ya, untuk Jabar Bergerak ini tidak perlu lah ya. Kemudian bantuan untuk PKP nih. Kalau bantuan dari Jabar Bergerak itu berupa beras juga sudah itu ya. Nah ini bantuan untuk PKP ya, bantuan untuk PKP untuk Kabupaten Sukabumi, masker kainnya ada
2.350, kemudian susu cair 141, kemudian susu bubuk 235, madu dan sebagainya 188 botol, kemudian sarung tangan 200 box, ya, karena untuk 47 kecamatan ini, ya. Tolong dikembalikan lagi yang Jabar Bergerak supaya ibu-ibu juga tahu bahwa Jabar Bergerak itu sudah ada di Kabupaten Sukabumi, ya. Saya sebagai pembina, ya. Punten yang Jabar Bergerak, punten. Yang ini datanya, Bu Lilis? Ya, ini data Jabar Bergerak. Ya, ini ya. Iya, ini Jabar Bergerak. Jadi masing-masing mendapat bantuan. Ya, kita mendapat untuk PKK-nya, untuk PKP-nya, dan juga untuk Jabar Bergeraknya. Jadi Jabar Bergerak untuk Kabupaten Sukabumi ini wastafel ada 5, ya. Ini, jadi ya? ada 5 unit ini, ya. Bukan, ada 5 unit. Ini kan ada wastafel besar, ada wastafel kecil. Jadi ini, ya, jadi 5-nya itu. Kemudian sembako ada 100 paket, ya, waktu itu sudah kami terima. Dan masker kain 500, kemudian teh itu 5 dus, kemudian Milagro 10 dus, multivitamin 210 dus, serta roto mata ya, itu 5. Kemudian yang 100 apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Karena ini ada di posko Jabar Bergerak dan sudah dibagikan, ya, dan sudah dipasang ininya wastafelnya, dan juga kepada yang wilayahnya kedapatan wastafel tolong dijaga itu, ya, terutama untuk yang Cibadak, di daerah Cibadak. Kemarin baru dipasang di Cisolok. Ada Cisolok, Bu Ica Cisolok, ya. Jadi itu juga tolong dijaga. Jangan sampai tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi dijadikan untuk cuci kain, cuci baju, ya, cuci piring dan sebagainya, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Baik, dilanjutkan Bu. Iya, Bu, mangga, Bu, ya. Iya, sampai kepada sistem pelaporan ini. Jadi karena kalau ada bantuan itu harus selalu ada pelaporan ini, ya, ada sistem pelaporannya. Tapi sistem pelaporannya sangat-sangat simpel, ya, sangat simpel. Jadi laporan mohon diposting di akun Instagram masing-masing. Laporan resmi berupa titik pelaksanaan dan 2 foto terbaik, ya, menu dan distribusi. Jadi Ibu dipoto nih menu gasibunya apa nih, ya, dipotokan 1 fotonya. Kemudian bagaimana pendistribusiannya 1 foto juga. Jadi jangan terlalu banyak, ya. Jadi ini khusus untuk PKK dan Jabar Bergerak. 1 foto terbaik di setiap kecamatan untuk PKP, ya. Tapi untuk PKK yang atas itu, yang 2 foto terbaiknya, ya. Ini nanti dilaporkan kepada itu aja, ya, di Bu Lilis, di di grup. Nanti Bu Lilis nanti yang akan menyortir mana kira-kira foto yang akan dilaporkan ke provinsi itu, ya. Nah, kemudian tolong diteruskan, ya. Ini jadwal kegiatannya. Jelas ya Ibu-ibu, ya. Jadi ini contohnya. Tolong Bu Lilis yang tadi yang Ibu sedang ngakel yang menu. Ya, ini Bu, ini. Nah, ini. Jadi ini ada Ibu Ketua Tim PKK sedang, ini menunya, ya, menu nasi gitu, ya, dan sedang memberikan distribusiannya. Jadi ini 2 kayak begini, ya, fotonya itu, ya. Kalau bisa ada foto yang lebih menyentuh gitu, kata Bu Lilis. Minta foto yang menyentuh katanya, ya, gitu. Bu, soalnya biasanya itu yang dipilih sama admin, yang kelihatan menyentuh yang dipilih. Iya. Dan cuma 1 ya, Ibu. Saya tuh kalau share foto 1 aja. 1 pilih yang terbaik kalau share foto itu. Iya, jadi jangan semua. Iya. Ya. Baik. Kemudian ini penjadwalan kegiatan, ya Ibu-ibu. Ini Bu Lis tolong penjadwalan kegiatan. Ya, Ibu, nanti 10 menit kita, ya, Bu, ya. Waktunya tinggal 10 menit. Ya, mangga. Penjadwalan ini kan. Ya, nggak apa-apa. Ya, mangga. Terus, ya. Yang jadwal kegiatannya mana? Tolong di. Yang ini Bu sudah tampil di sini. Agak lambat mungkin. Sudah tampil di sini. Ya, itu. Ya, jadi kalau di saya nggak ada, ya. Di saya nggak ada tadi. Jadi jadwal kegiatannya, jadwal gasibu melalui dapur umum PKK itu setiap hari kalau bisa, Ibu-ibu, ya.
Kemudian jadwal gazebo keliling ini terlampir karena ini yang keliling itu biasanya oleh Jabar bergerak itu. Kemudian jadwal imunisasi dan posyandu keliling disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Ya, jadi ini terserah kepada ibu-ibu ketua tim penggerak PKK. Posyandunya itu biasanya beroperasinya kapan gitu ya. Jadi disesuaikan itu. Baik. Terus Bu. Iya Bu, ini gerakan nasi bungkus. Ini jadwal gazebo keliling ibu-ibu. Ini jadwal gazebo keliling. Nah, ini di 27 kabupaten kota jadwal distribusi. Jadi 15 kali distribusi sebanyak 129.600 nasi box, ya. Nah, ini untuk Kabupaten Sukabumi 320 box itu untuk Rabu, Kamis, Jumat. Ya, semuanya sama ini 320 box. Bapak Ibu-ibu ya. Jadi 27 kabupaten kota ini sama jumlahnya. Nah, di situ sudah terjadwal 6, 7, 8 Mei ya. Kemudian hari ini sudah berlangsung. Jabar bergerak yang melakukannya ya. Kemudian untuk nanti tanggal 11, kemudian tanggal 13, tanggal 15 Mei ya. Dan ini berakhir sampai 24 sampai tanggal berapa ya itu nggak kelihatan 3, saya tanggal 3 bulan berikutnya ya, bulan apa berarti ya, Juni ya Bu ya, 3 Juni tanggal 3. Kalau di sini tanggal 3 saya lihat tanggal 3 Bu. Ya Rabu tanggal 3. Tanggal 3 iya Rabu tanggal 3 Juni kalau di sini saya lihat. Ya. Enggak, jadi masih berlangsung, tapi kan itu tanggal 24, 25 itu Lebaran, ya, Lebaran kan, jadwalnya di situ. Jadi untuk yang biru itu mungkin, Bu, yang biru 24, 25, yang biru itu Lebaran. Iya. Berarti setelah Lebaran juga masih terus dilangsung, ya, setelah Lebaran juga ini, ya sampai Juni ya itu, sampai Juni. Iya. Tolong tampilkan lagi Bu Lilis, nggak ada di saya. Ini Bu sudah tanggal 13 Juni terakhir ya Bu, tanggal 13 Juni. Ini sudah tampil Bu. Tolong tampilkan. Ini sudah tampil. Saya nggak ada, Bu Lilis. Sinyalnya mungkin Ibu, sini sudah tampil. Sudah tampil. Nah, sekarang ini untuk jadwal monitoring ini. Baik. Jadwal monitoring. Ya, sudah jadwal tampil. monitoring, tolong. Udah ada ya? Ada. Iya, jadi jadwal monitoring untuk tanggal 6 menit lagi ya. 8 Mei. Untuk hari Jumat tanggal 8 Mei itu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Jadi kegiatannya adalah monitoring dapur umum dan penyerahan secara simbolis di setiap titik kota kabupaten. Kemudian memantau titik pemasangan wastafel di pasar di salah satu kota kabupaten. Jadi tidak semuanya kabupaten kota ya. Kemudian gerakan gazebo oleh Ketua PKK Jabar bersama dengan tim Jabar bergerak kokab di titik terakhir gitu ya. Jadi alhamdulillah kita kebagian monitoring pertama ini ibu-ibu besok ya. Jadi besok itu Bu Ketua akan datang ini sudah ditentukan ya, rundown-nya sudah ada dan beliau sudah menentukan ke desa mana untuk melihat dapur umumnya ya. Dan di rundown acaranya pertama kali yang dikunjungi adalah Kabupaten Sukabumi. Jadi kita akan ibu akan diterima di kantor desa Sukamanah ya. Kemudian sekaligus melihat ada dapur umumnya di desa Sukamanah. Nah, kemudian setelah itu akan menuju ke pasar. Di pasar Cisaat akan meninjau pemasangan wastafel ya di situ. Kemudian nanti ada sebar nasi bungkus di titik terakhir ini. Ya, jadi setelah itu kemudian ke Kota Sukabumi dan diteruskan ke Cianjur gitu ya. Jadi ini tolong nanti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cisaat ini tolong koordinasi ya. Nanti insya Allah siang kita akan gladi resik. Nah itu barangkali ibu-ibu, tapi tolong ini ya, yang pentingnya ini ya, pentingnya OMAD ini protokol kesehatan dipakai.
masing-masing hanya diwakili oleh maksimal 2 orang. Jadi kita tidak boleh abring-abringan, tidak boleh bersama-sama gitu ya. Jadi kelihatan social distancing-nya nggak dijalankan gitu. Jadi dalam melaksanakan kegiatan itu tidak boleh terlihat beramai-ramai ya. Jadi nanti pada saat foto itu yang dilaporkan juga jangan pada saat menggerombol gitu ya di foto yang disampaikan itu ya. Jadi itu barangkali terakhirnya thank you, kita pasti menang ya, kata Ibu Atalia ya. Jadi mohon tidak berkerumun, jaga jarak, menggunakan masker, sarung tangan, APD ya. Jadi nah itu hasil dari video Vicon kami kemarin ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan ini harus bisa melaksanakan kegiatan yang sudah tadi di-share kepada ibu-ibu semuanya, dan mungkin ini uang yang 1 juta itu belum cair mungkin ya, karena memang masih dalam proses. Tetapi untuk bantuan yang tadi berupa beras, kemudian susu, sudah datang. Tadi malam itu sudah datang, dan ini tinggal pendistribusian saja. Ya, itu barangkali Bu Lilis yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita bisa tanya jawab ya. Hanya dibatasi barangkali ya tanya jawabnya untuk untuk pertanyaan seputar yang tadi saya sampaikan, Billy Ayanuta Ngartos gitu. Ya itu saja, terima kasih ibu-ibu semuanya. Maka silakan Bu Lilis. Baik ibu sekalian, waktu kita tersisa tinggal sekitar 3 menit, dan saya tadi sudah uji coba ibu-ibu untuk menyalakan sendiri mic-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dinyalakan. Ini yang sudah nyala Ibu Hajah Gimaswati. Ibu Hajah Gimaswati apa mau bertanya? Silahkan. Ibu Hajah Gimaswati sudah menyala. Silahkan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya, baik, silahkan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Yes. Terdengar ya? Masuk nggak terdengar ya? Terdengar Ibu, jelas. Terdengar. Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Jelas ya. Terima kasih karena di Jateng Kulon ini sinyalnya itu kurang jelas. Jadi saya mohon untuk semua kegiatan nanti minta itunya ya, minta intinya tadi yang tersampaikan yang pertama saya tidak mengikuti karena baru masuk gitu ya. Jadi kurang jelas saya itu ya. Baik Ibu. Terima kasih. Ya, itu sudah saya share tadi Ibu, filenya ada di kolom chatting. Silahkan Ibu-ibu download. Oh iya. Saya akan share kembali. Kalau waktunya masih cukup ya Bu. Okay. Kalau waktunya tidak cukup, Ibu Ketua menganggap apakah nanti kita akan buka lagi satu sesi? Ya. Kalau ini terus. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Khawatirnya saya upload belum selesai karena perlu diupload di ruang chatting. Silahkan perhatikan di ruang chatting, nanti kalau sudah muncul silahkan nanti di download. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ini barusan ini aja ya pernyataan. Silahkan kalau ada pertanyaan ibu-ibu yang lain silahkan nyalakan mic-nya. Ada Ibu Ai Suryati. Ibu Ai Suryati dulu silahkan. Silahkan Bu Ai. Ada Bu Ai sama Bu Dewi yang mau bertanya. Silahkan Bu Ai sama Bu Dewi, dan dari kecamatan Bu Dewi Ratna sama Bu Ai silahkan langsung Bu. Silahkan langsung. Sudah menyala. Ya silahkan. Bu Dewi Ratna silahkan Bu Dewi. Silahkan Ibu. Silahkan Bu. Silahkan Ibu. Oh, Bu Dewinya nggak ada. Ibu tinggal 1 menit lagi. Saya persilahkan Ibu dari Kecamatan Cisolok, silahkan sudah mengacungkan tangan. Ibu Kecamatan Cisolok, silahkan Ibu. Silahkan dari Kecamatan Cisolok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Silahkan. Silahkan Ibu. Tadi saya sudah coba lihat di kolom chattingnya, tetapi filenya belum muncul, belum ada. Iya. Jadi nanti nih. Iya.
Ya, silakan Ibu-ibu bisa masuk, silakan. Silakan Ibu bisa masuk. Tanu merah tong dinyalakan. Silakan Ibu. Silakan bisa masuk Ibu. Silakan. Silakan Ibu, silakan masuk, silakan Ibu, silakan masuk. Langsung yang sudah masuk langsung coba audio ya Bu ya. Langsung coba audio. Yang sudah masuk silakan dicoba audionya. Ya, ini file sekarang sedang saya upload dalam proses 50% Ibu. Sebentar ya, nanti kalau sudah selesai saya informasikan. Ya, saya ini Bu, sinyalnya kurang kuat jadi lama gitu. Tadi sudah saya di awal tadi sudah saya upload, tapi saya ulangi lagi. Tadi sudah selesai, sebenarnya sudah naik. Oke, sebentar lagi. Sambil nunggu yang lain, silakan Ibu-ibu ini notulennya. Sebentar, kemudian notulennya hampir selesai. Nah, sudah Bu, notulennya sudah muncul Ibu, silakan di ruang chatting. Ibu lihat di ruang chatting Ibu, ada untuk notulen di ruang chatting bisa di-download, silakan. Kemudian yang PowerPoint masih 50%. Silakan ditunggu. Teh Hilda ya, bisa minta tolong Teh Hilda di-download ada notulen dan ada PowerPoint. Atau nanti saya kirim ke Teh Hilda untuk di-share ke ibu-ibu sekalian lewat WA. Tapi di sini juga sudah saya share. Baik ibu-ibu sekalian, Ibu dari Cisolok ada pertanyaan yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain sambil menunggu. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Minta filenya aja nanti di-share di grup PK Kecamatan. Ya. Sudah ya Bu, sebentar lagi juga ini selesai. Tinggal sedikit lagi. Sudah sebentar lagi. Baik ibu-ibu yang lain, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung on-cam saja. Silahkan Bu. Saya masih menunggu tinggal 1 mega lagi. Oke, sudah selesai Bu. Silahkan dilihat di ruang chatting. Ibu-ibu silahkan di sebelah kanan di ruang chatting itu ada 2 file. Yang pertama notulen rakor, yang kedua presentasi PSBB dapur umum. Silahkan di-download sekarang. Silahkan. Yang pakai laptop silahkan di-download, yang pakai HP juga silahkan di-download. Bisa di-download di ruang chatting. Baik, kita lanjut Ibu. Saya kembali buka partisipannya. Ini sekarang sudah 20 partisipan bergabung. Ibu sekalian, kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung nyalakan mic-nya dan langsung bertanya. Ibu Ai Suryati, saya persilahkan. Ibu Ai sudah aktif. Bu Ai, silahkan. Bu Ai mau bertanya? Baik, silahkan yang mau bertanya dinyalakan. Sebentar Ibu, Ibu masih mute sebentar. Oke Ibu silahkan, Ibu pesan mati mic-nya sekarang sudah hidup. Silahkan Ibu Ketua, ada yang mau disampaikan? Ibu Ketua silahkan. Ini nggak ada yang bertanya, jadi semuanya udah jelas ya? Iya, sementara belum ada Ibu, belum ada yang menyalakan mic. Atau silahkan lambaikan tangan. Mungkin kesulitan menyalakan mic, silahkan lambaikan tangan. Lambaikan tangan kalau ada yang mau bertanya, silahkan biar saya bisa nyalakan. Ya, baik. Belum ada, silahkan lambaikan tangan kalau ada yang mau bertanya. Biar saya bisa bantu nyalakan dari sini. Ibu Kecamatan Kadudampit, Ibu Ketua TPPK Kecamatan Kadudampit, silahkan Ibu. Dari Kadudampit, silahkan Ibu. Silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya ya, yang tadi itu Bu, yang foto terbaik untuk apa itu Teh? Laporan untuk foto terbaik itu Bu, apa semua itu harus bikin selain PKP, PKK kecamatan juga harus bikin Bu? Iya, harus bikin. Nanti yang apa? Nanti Bu Lilis yang memilih nanti. Jadi kirimkan saja ke grup, ya di grup aja bikin. Nanti Bu Lilis yang akan membuat laporan ke provinsinya. Iya, saya tambahkan ibu-ibu mohon untuk foto itu terbaik itu bukan kualitas fotonya, tapi momennya. Jadi momennya misalnya ibu sedang melakukan kegiatan yang kira-kira itu istimewa gitu, di antara foto-foto sekian banyak itu, yang momennya paling istimewa itu yang mana gitu ya. Jadi lebih pada momennya, momen apa. Kalau bisa malah disarankan itu kayak apa namanya hidden gitu Bu, fotonya itu kayak nggak sengaja disetting gitu. Ngambilnya hidden itu biasanya lebih alami, lebih bagus seperti itu pengambilannya. Iya, curi-curi ya, gitu, dicuri-curi ya. Gitu. Itu lebih natural, lebih menyentuh, kalau bisa lebih menyentuh gitu. Momennya Bu, cari momen yang istimewa. Bukan kualitas fotonya tapi momennya. Seperti itu ya Ibu Ketua TPPK Kecamatan Kadudampit.
Iya. Iya. Ibu Lia Eri silahkan Ibu Lia, silahkan. Silahkan Bu Lia. Ini lagi batuk ya, Bu Lia? Ya, Bu Eri? Lagi batuk. Bentar Bu, ada Pak Norman nelpon, saya angkat sebentar ya Bu ya. Pak Norman, Assalamualaikum. Ya Pak. Iya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Oh enggak, ya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Sudah berlangsung. Ya. Iya. Halo, sinyalnya. Iya, ini sekarang sedang berlangsung. Iya. Sekarang sedang berlangsung Pak acaranya. Kenapa? Oke, saya rekam Pak. Ya, saya rekam, nanti saya kirim rekaman. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, baik. Ya. Ya, Ibu mohon izin, ini kan saya rekam, nanti akan saya upload privat saja, atau kalau mau dipublish juga nanti saya upload di ini Bu, di apa namanya YouTube. Ya, silahkan Ibu-ibu kalau ada yang ditanya. Ini sudah naik Ibu Lia sudah naik ininya apa? Audionya sudah naik, Bu Lia silahkan. Ibu Iis juga sudah naik audionya, silahkan Bu Iis Hardiani. Bu Iis Hardiani silahkan Bu. Silahkan Bu. Bu Iis Hardiani silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Ya, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Halo. Ya, silahkan terdengar Ibu, sudah terdengar. Silahkan Ibu. Sudah terdengar Bu, silahkan Bu. Salam, silahkan Ibu, sudah terdengar. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam, silahkan Ibu. Halo. Ya, sudah terdengar Ibu, silahkan. Sudah terdengar. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Ya, silahkan Ibu. Ya, silahkan. Mangga Ibu, saya cuma mau bertanya. Bagaimana untuk mekanisme pengambilan beras itu seperti apa Bu? Ya, Ibu Ketua terdengar cukup jelas ya Bu? Ya, silahkan. Iya, kita akan bersama-sama dengan DPMD. Harusnya DPMD diundang ini. Ya, jadi kemarin itu pendistribusian belum sampai pada tahap ke kecamatan. Jadi baru pendistribusian dari provinsi ke kabupaten itu, ya. Nanti mungkin karena ini kan desa ya, jadi langsung ke desa. Jadi mungkin nanti sebentar, Hilda. Kalau beras sudah ada di pendopo belum? Dinyalakan dulu. Belum ya? Dinyalakan dulu, Hilda. Mic-nya belum nyala. Hilda dinyalakan. Saya nyalakan. Ya. Belum ada Bu. Ya. Belum jadi ada bantuan beras itu sepertinya diserahkan ke Jabar Bergerak itu, ya, untuk beras. Tapi kita ingat bahwa satu desa atau satu kelurahan itu 1 kuintal gitu. Ya, jadi di PKK itu hanya ada bantuan yang tadi itu ya, susu cair, hand sanitizer itu. Jadi nanti akan kita tanyakan kepada BPMD gimana pendistribusian dari beras itu ya. Yang jelas 1 kuintal 1 desa atau 1 kelurahan. Ya. Hanya ini yang bantuan yang lainnya mungkin juga kita harus di kabupaten harus rapat lagi ini ya, karena untuk bagaimana pemberikan ke kecamatan itu ya, karena kan tadi kan terbatas bantuannya hanya berapa tadi ya, bantuan PMT-nya juga ya nggak ini. PMT mungkin diberikan oleh PKP ya, jadi KPK PKP. Ya gitu. Terus ini juga ibu-ibu yang proposal untuk anak yang ke BAS itu memang agak sulit ya kalau ingin mendapatkan yang 5 sampai 10 juta itu. Tapi kalau mau memang nggak dicobi aja. Tapi biasanya itu kalau tidak salah ada Kabupaten Sumedang itu menyatakan sulit untuk membuat proposal ke Basnas karena
ininya apa namanya persyaratannya minimal sudah membuat 200 nasi box per hari. Itu. Ibu-ibu ayat ya 200 box per hari. Enggak kan? Jadi ini sepertinya kita sulit untuk buat proposal Basnas. Ya. Jadi yang sudah di tangan mungkin itu aja, yang 1 juta itu, ya. Nanti akan ditransfer ke rekening, karena kan sudah menyerahkan ya nomor rekeningnya. Jadi nanti mungkin dari provinsi, dari PKK akan memberitahu, Bu, sudah kami kirim semuanya, ya. Ternyata juga bertahap itu ya, pemberiannya juga bertahap itu. Ya, yang diutamakan memang untuk yang red zone itu. Ya. Itu. Ada lagi, Bu? Iya, silakan, ini sudah nyala Bu Ani Mulyani. Silakan Bu Ani. Bu Ani Mulyani, Maaf, Bu. Iya, silakan. Sinyalnya jelek, Bu. Saya lagi di lapangan, Bu. Ya, bisa terdengar. Lagi ada giat. Enggak apa-apa, Bu. Silakan, bisa terdengar. Bisa terdengar. Silakan, Ibu. Bisa terdengar. Bisa terdengar. Iya, silakan. Silakan, Ibu. Ibu lagi berseragam PKK ya? Aktivitas di lapangan. Iya, Ibu. lagi ada giat. Ibu di kendaraan sekarang, posisi di kendaraan ya, Bu? Iya. Ada giat apa, Bu? Sedang ada giat apa? Bisa diperlihatkan giatnya sedikit, bisa diperlihatkan? Lagi ada giat. Ini lagi bagi-bagi sembako, Bu. Bisa diperlihatkan, Ibu, giatnya? Dan kita bisa melihat semuanya di sini. Oke, silakan, Ibu. Bisa di-shoot. Karena ini saya rekam ya, jadi biar rekam juga. Silakan bisa diperlihatkan, Ibu. Kameranya bisa Ibu arahkan ke kegiatan itu. Bagi-bagi sembakonya masih berlangsung? Belum, udah selesai. mau berakhir, Bu. Iya, udah berakhir. Kita mau jalan pulang, Bu. Oh gitu ya. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya, silakan. Ya, bertanya. Ya, Bu Ani. Siapa yang bertanya? Bu Ani Mulyani barusan. Bu Ani menanya. Enggak, Bu. Saya hanya menyampaikan aja. mau jalan, ini susah. Oh iya, sudah mau jalan ya? Baik. Ya. Ini perlu saya sebentar, Bu. Perlu sampaikan ini ya, untuk rekapitulasi untuk masker dan gazebo yang sudah ibu-ibu laksanakan, ya. Jadi ini ada masker itu sudah dilakukan oleh 47 kecamatan, ya. Bu, kemarin itu kita sudah merekap semuanya, itu totalnya 263.973 ya, baru segitu. Kalau apa namanya targetnya itu 1 juta ya, jadi baru segitu. Kemudian untuk gazebo ini ternyata belum semua kecamatan ya ibu-ibu ya. Jadi yang terlaporkan ini baru 27 kecamatan ya. 27 kecamatan ini dengan total pembagian nasi bungkusnya sekitar 13.128 bungkus itu ya. Jadi mohon yang belum melaksanakan gazebo tolong supaya melaksanakan ya. Jadi sebetulnya caranya, teknisnya seperti yang tadi saya sampaikan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu masing-masing misalnya mau membantu 10 dus gitu ya. Kalaupun misalnya ada 30 atau 40, 50 dus ya ada kegiatannya gitu. Ya, ada kegiatannya. Kemudian juga tolong diperlihatkan memasaknya. Ini banyak ini yang sudah memberikan laporan, share foto-fotonya yang sedang melaksanakan giat dari mulai masak, kemudian membungkusnya sampai kepada pendistribusiannya. Ya, ini Ica Cikembar nih kemarin ya sudah melaksanakan. Jadi masing-masing pengurusnya itu membawa nasi box gitu ya bersama-sama itu. Jadi terima kasih nih. Yang lainnya yang masih ada 20 kecamatan yang belum ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Karena gini masih lama ini ibu-ibu ya. Sampai diperkirakan Juni itu ya berakhirnya corona ini. Jadi masih masyarakat kita masih sangat-sangat membutuhkan itu. Ya. Begitu Bu Lilis? Ya, baik Ibu sekalian, kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan nyalakan langsung mic-nya dan silahkan langsung berbicara biar bisa saya dengar. Silahkan.
Oke, tidak ada ya Bu. Kalau misalnya memang susah audionya, susah sinyalnya, silahkan bertanya di ruang chatting Ibu, nanti saya buka ruang chattingnya. Silahkan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan tertulis, silahkan tertulis. Kalau tidak ada, berarti kita akan akhiri sesi ini. Dan tadi saya sudah meminta sekretariat untuk membuatkan notulen, nanti biar sama Teh Virgi atau sama Teh Hilda di-share notulennya. Tidak ada lagi ya Bu ya? Sudah selesai. Ibu Ketua barangkali ada closing statement dari Ibu? Iya, iya. Terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya pada Vicon ini dan yang sudah memberikan laporan kepada sekretariat ya mengenai kegiatan gazebo dan pembagian maskernya. Kemudian karena kita akan lebaran gitu ya, walaupun masih jauh, seperti biasanya kami memberikan bingkisan kepada ibu-ibu semuanya ya, tim penggerak PKK kecamatan. Jadi maka silahkan nanti menghubungi sekretariat saja. Di sini ada Neng Kembar ini, Neng Hilda dan Neng Firdi. Jadi kapan kiranya bisa diambil bingkisan itu ya. Jadi di sekretariat mangga silahkan. Kemudian yang kedua, kami juga ada tebar sembako ini ya dari tim penggerak PKK Kabupaten, tetapi tidak bisa semuanya diberi, hanya karena ini kan bingkisan ini sembako ini dari hasil reungan kita ya, jadi para pengurus tim penggerak PKK Kabupaten ini reungan gitu sehingga terbatas gitu ya jumlahnya. Jadi mohon maaf kalau untuk yang jauh-jauh mah tidak mendapatkan gitu ya. Jadi nanti barangkali kita untuk pendistribusiannya kita akan menyerahkannya kepada langsung ya masyarakat itu. Nah, jadi mangga ibu-ibu ya yang kebetulan lagi di kota, mangga silahkan ke sekretariat gitu untuk mengambil bingkisannya. Sekali lagi terima kasih atas semua jerih payah ibu-ibu dalam menjalankan tugas sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan. Ya mudah-mudahan saja COVID-19 ini segera berakhir dan kembali normal seperti biasa dan kita bisa berkegiatan seperti sedia kala. Ya kita selalu berdoa agar senantiasa Allah melindungi kita semua. Baik itu saja ibu-ibu semuanya. Bu Lilis terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, alhamdulillah syukurillah berjalan lancar Vicon kita kali ini dan semoga apa yang memang sangat penting untuk diperhatikan bisa ditindaklanjuti. Mengenai file tadi sudah saya share sehingga apa yang tidak dapat disimak karena kendala sinyal dan lain-lain bisa teratasi. Terima kasih atas partisipasinya dan saya persilahkan ibu-ibu untuk live sendiri dengan cara klik layarnya, kemudian nanti di kanan bawah ada live meeting, silahkan ibu-ibu live. Kalau masih ada yang mau diobrolkan juga silahkan. Dan rekamannya Bu Lilis terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ibu. Lilis terima kasih. Iya, Ibu ini rekamannya sudah saya